dikenal dengan Hutan Mangrove Sei Fatimah. Ya, ini salah satu wisata yang ada di Kabupaten Nunukan. Lokasinya berada di Desa Binusan, kurang lebih 20 menit perjalanan menggunakan kendaraan dari kota Nunukan. Potensi pariwisata di Kabupaten Nunukan ini sangat banyak sekali yang berada di daerah baik di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan di daratan Kalimantan. Baik itu wisata alam, buatan, ada semua di Kabupaten Nunukan. Untuk saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan memang dalam kaitan untuk pengembangan destinasi wisata ini sangat besar sekali untuk harapan bisa dikembangkan. Potensi yang ada di Pulau Nunukan sendiri ada beberapa ya, terutama yang ada di air terjun di Desa Binusan, hutan mangrove, baik itu hutan mangrove yang dikelola oleh desa sendiri seperti Desa Binusan ada hutan mangrove-nya, maupun hutan mangrove yang pemerintah Pemda kelola yang seperti yang ada di hutan mangrove Balagawan yang ada di desa atau kelurahan Nunukan Selatan. Nah, baru-baru ini kita alhamdulillah dari Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan untuk rencana pengembangan destinasi wisata air terjun Binusan, yaitu kegiatan atau program terkait pengembangan ataupun pengembangan wisatanya, termasuk juga ada dua titik yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada membuat master plan-nya, master plan yang ada di air terjun Binusan dan pantai Kayu Angin yang ada di Pulau Sebatik. Nah, ini dua hal yang telah kita upayakan untuk rencana pengembangannya ke depan agar lebih baik dan bisa kita kembangkan sebagai tujuan destinasi ataupun tujuan rekreasi masyarakat baik lokal maupun mancanegara. Kami tahun ini fisiknya untuk pelaksanaan pembuatan gapura yang ada di hutan mangrove di Kelurahan Nunukan Selatan. Selain itu juga kami memberikan pembinaan kepada desa-desa ataupun daerah atau kecamatan yang ada potensi wisatanya seperti di Rumbi Sulu. Awal tahun tadi Bu, kita melaksanakan pelatihan pembentukan kelompok darwisnya, penetapan kelompok darwisnya, lalu kita adakan pelatihan. Nah, itu yang kita lakukan, pembinaan SDM-nya, pembinaan pengembangan wisatanya atau potensi wisata yang ada di kecamatan di seluruh Kabupaten Nunukan. Jadi harapan kita masyarakat ini kan memang ada yang mendapat informasi cepat, ada juga kadang-kadang karena wisata di Kabupaten Nunukan ini kan bermacam-macam potensinya. Ada wisata mangrove, wisata pantai, dan wisata alamnya. Nah, itu yang di mangrove masyarakat silakan bisa untuk berkunjung. Kalau yang ada di Nunukan Selatan boleh, sementara fasilitas untuk transportasi jalannya kami mohon maaf karena ini masih belum bisa maksimal, tapi boleh bisa dikunjungi. Yang kedua, yang di ke Pulau Sebatik sendiri potensi juga untuk daerah berkunjung wisatanya di Kayu Angin ataupun Batul Mampu dan daerah-daerah sekitarnya. Di Desa Binusan ini yang dikelola sendiri oleh Desa Binusan adalah mangrove yang ada di sekitar di Desa Binusan, yaitu tepatnya di daerah Rumah Sakit Umum. Hutan mangrove adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas. Perpaduan hutan bakau dan juga tempat wisata menjadikan wisata mangrove menjadi salah satu wisata favorit masyarakat Nunukan. Tempat ini sudah dibangun sejak tahun 2020, mulai dari fasilitas akses menuju ke mangrove, jembatan, dan juga spot untuk berfoto. Ya, pembangunan tahun 2020 itu sudah kita mulai. Pertama kita bangun dulu jalan menuju ke situ. Yang kedua kita bikin jembatan, itu setiap tahun. Karena anggaran desa itu kan tidak bisa langsung harus anggarannya besar, lebih dari 200 juta. Jadi harus bertahap, setiap tahun kita bangun. Jadi jembatan,
Terus kita buat spot-spot foto. Yang terakhir ini kita buat spot foto model kapal. Ini yang ada sekarang. Ya, karena kita Desa Binusan kan salah satu desa yang ada di Kabupaten Nunukan, satu-satunya desa di Pulau Nunukan ini di Kabupaten Nunukan. Jadi kita melihat potensi apa yang harus dikembangkan di desa. Jadi kita lihat yang ada potensi wisata. Juga bagaimana misi Desa Binusan itu sebagai desa adat, desa wisata. Jadi memang program kita harus ke situ. Untuk pembangunan wisata itu ada KAUR perencanaan. Jadi ide itu dari kita, bagaimana kita nyampaikan ke KAUR perencanaan ini, bagaimana anggarannya bisa terlaksana. Nah, itu kita laksanakan langsung lapangan. Nah, untuk yang kerja itu kita cari tukang, yang ada memang tukang khusus untuk wisata. Dan untuk anggaran kita itu melalui anggaran dana desa, yang dari Kementerian Desa. Nah, inilah yang kita kembangkan. Jadi banyak selain dari wisata itu pendidikan juga. Kita membangun PAUD, Desa Binusan ini ada 5 PAUD, rumah adat kita bangun, juga terakhir nih wisata. Karena ini yang potensi besar yang ada di Nunukan itu pariwisata, jadi itu yang kita kembangkan. Desa Binusan merupakan salah satu desa yang memiliki tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Meskipun akses jalan menuju ke tempat ini kurang baik, wisata mangrove ini juga sekaligus menjadi tempat untuk relaksasi, lebih dekat dengan alam, dan menjadi destinasi wisata favorit masyarakat Nunukan. Ya, ini memang setiap tahun itu dari 2020 itu sudah kita usulkan ke pemerintah kabupaten, karena mungkin belum tersentuh anggaran, makanya sampai hari ini belum diperbaiki. Tapi itu kita yakin kalau itu diperbaiki mungkin kunjungan wisata warga Nunukan itu akan meningkat. Nah, ini kendalanya sekarang jalannya rusak. Kita mau bangun nggak boleh karena anggaran desa itu untuk desa. Kalau kabupaten itu dia kabupaten, jadi nggak bisa tumpang tindih. Nah, untuk tiket masuk itu per orang 3.000. Untuk kendaraannya motor 2.000, mobil 5.000. Jadi hitung per orang. Kalau untuk anak-anak itu kita gratiskan. Tapi dengan catatan orang-orang tua yang membawa anak itu dia harus jaga anaknya, karena kita kurang tenaga untuk di situ untuk menjaga anak-anak itu. Ya, harapan kita kepada masyarakat Kabupaten Nunukan, sama-sama kita menjaga tempat wisata tersebut. Dan kedua, kita himbau pada masyarakat Nunukan daripada jauh-jauh berwisata, ya mending wisata di Desa Binusan, supaya nanti PAD-nya juga untuk membangun kembali pengembangan yang ada di wisata mangrove Sungai Patimah. Dan itu nanti terakhir itu kita akan bangun lagi nanti kafe di pinggir laut. Nah, itu mudah-mudahan tahun depan 2025. Tapi perencanaannya sudah 2024. Nah, pelaksanaan nanti kafe depan laut itu di 2025. Jangan lupa untuk datang ke wisata mangrove Sungai Patimah, sama-sama lestarikan alam dan jaga lingkungan.